Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Maimunah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi yang akan ditemani oleh Ibu Nur Wahidatul Solika sebagai partner saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Silakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nur Wahidatul Solika, biasanya dipanggil dari Terima kasih Wida. Selamat pagi Wida. Selamat pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih Bu Ida untuk kesempatannya karena dengan sudah mau membantu saya dalam melakukan kegiatan praktek supervisi. Untuk kegiatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu dilakukan pra ini untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang akan terjadi atau hal-hal apa yang akan dibutuhkan ketika pada saat pelaksanaan observasi kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya ya Bida ya. Untuk itu Bida, saya akan memulai ya. Pada kali ini saya akan menanyakan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dari yang akan jenengan lakukan praktek nanti ketika sekolah. Ya, di sini kebetulan tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sebagai acuan untuk mengajar siswa. Yang pertama, saya ingin dengan mengamati sebuah video pembelajaran itu nantinya siswa akan dapat melakukan tanya jawab dengan gurunya, juga akhirnya siswa tersebut dapat mengenal sistem tata surya. Kemudian selain itu nanti siswa di sini nanti juga saya ajak untuk mengamati gambar, bahwa dengan mengamati gambar akhirnya gambar-gambar anggota tata surya tadi siswa mampu menyebutkan nama-nama dari anggota tata surya itu sendiri. Jadi tujuannya nanti yang akan dilakukan di pembelajaran di kelas yaitu mengamati video yang pertama ya Bunda ya, untuk mengenalkan sistem tata surya, dan yang kedua yaitu mengamati gambar agar nanti peserta didik mampu menyebutkan nama-nama anggota sistem tata surya. Nah, Bu Ida, ini area pengembangan apa ini yang tidak dicapai ketika pembelajaran di kelas nanti? Ya, kebetulan yang jelas untuk pembelajaran kali ini saya ingin mengajak siswa saya untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu berarti. Untuk lebih spesifiknya nih Bida, diferensiasinya itu pada apa ini? Kalau nggak salah nanti untuk pembelajaran diferensiasinya saya ingin mengajak siswa saya yaitu fokus pada kontennya, pada media yang akan saya pergunakan untuk istilahnya membuat siswa saya memahami dengan mudah pembelajaran materi yang akan saya berikan kepada mereka. Kontennya yang bagaimana tentunya. Nah, pembelajaran konten tersebut nanti akan saya letakkan pada kegiatan inti yang mana nanti saya akan menggunakan berbagai media. Misalnya di situ nanti saya akan menggunakan media video pembelajaran mengenai sistem tata surya. Kemudian selain itu ada juga nanti saya akan menggunakan sebagai gambar tata surya, juga ada bacaan atau istilahnya bisa juga nanti membuat cerita seperti itu yang berhubungan dengan sistem tata surya. Tentunya dari konten-konten tadi itu saya sudah istilahnya betul-betul mempertimbangkan betul apa ya yang sesuai dengan profil siswa saya, apa ya yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, dan pertimbangannya tadi. Jadi Bu Ida ini spesifiknya nanti ke diferensiasi konten ya. Karena jenengan juga sudah menyiapkan sebelumnya itu mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya, berdasarkan profil, minat dan kesiapan belajar siswa di kelas 6. Ya Bu Ida, menurut jenengan nih dari jenengan sudah menyiapkan diferensiasi konten itu
dari skala 1 sampai 10. Nah, di mana posisi jenengan dalam pencapaian tujuan tersebut? Saya kepinginnya untuk nanti setelahnya atau untuk saat ini? Untuk saat ini itu saya merasakan masih belum sempurna, juga hidupnya sempurna, saat ini saya masih berada di level kalimat, jadi kayaknya seperti ini Karena memang belum dilaksanakan. iya betul, jadi masih belum punya istilahnya gambaran yang bagus, hanya gambaran sementara dalam angan-angan saya. Nah, ini kekuatan apa ini yang bisa punyai agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai? Nah, nanti kalau nggak salah kekuatan apa pendukung atau apa? Ya, boleh, faktor pendukungnya juga boleh. Nanti untuk kira-kira kekuatannya atau faktor pendukungnya itu nanti yang jelas di sini saya pertama akan bertanya kepada teman siswa, dipastikan nanti tetap istilahnya mau satu sekolah pasti ada apa-apa bertanya kepada mereka ya tentunya. Kemudian ada interaktifnya dan juga gambar tata suryanya maupun sarpras lainnya yang dari sekolah jadi itu faktor apa ya, untuk kekuatan jenengan untuk mencapai tujuan tentunya ya lingkungan ya Bu Ida, lingkungan dan juga sarana prasarana yang disediakan di sekolah. Lalu hambatan nih Bu Ida ketika jenengan mempersiapkan pembelajaran ini, hambatan apa ini yang kira-kira untuk menghalangi mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Adakah hambatan? Ada sebetulnya nah, seperti tadi sudah saya jelaskan sekilas bahwa dalam menentukan sebelum penentuan itu apa media yang saya gunakan itu di situ saya langkahnya harus buat RPP lebih dulu. Nah, di dalam pembuatan RPP itu tadi saya kan juga harus berpikir medianya apa yang saya gunakan yang tepat untuk siswa biar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan seperti itu, biar siswa juga bisa mencapai hasil yang maksimal, mudah dipahami. Saya kira-kira apa dia hambatannya. Jadi untuk hambatan-hambatan tersebut itu saya sudah berusaha mengelompokkan siswa saya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yang mana pengelompokan tersebut punya saya bedakan, saya kelompokkan berdasarkan dengan profil siswa, yaitu ada dari istilahnya apa minat bakatnya siswa, kemudian kesiapan murid. Seperti itu tadi ya. Jadi dengan hambatannya yaitu mencari media yang sesuai ya Bu ya, mencari media yang sesuai berdasarkan hasil identifikasi terhadap murid-murid jenengan. Ya. Solusinya apa ini Bu? Solusinya ketika menghadapi hambatan tersebut tadi? Pastinya karena saya tidak mungkin dapat memecahkan sendiri, butuh pertimbangan dari berbagai pihak. Yang jelas melihat dari RPP saya sodorkan kepada teman saya, yaitu rekan sejawat saya yang berbeda satu sekolah. Itu yang paling penting. Bagaimana Bu, saya bikin RPP seperti ini, saya pengennya begini, kira-kira ini sudah tepat atau belum? Sing lalu tadi biar enak gitu. Ya, memang teman sejawat itu pelarian pertama kita ya Bu ya. Kalau kita memang sedang mengalami kesulitan untuk pembelajaran ketika di kelas. Nah, strateginya Bu, strategi yang akan diterapkan di dalam saat nanti kegiatan pembelajarannya. Strateginya jelas tadi, kembali lagi saya yaitu fokusnya pada RPP. Sebelum kita melakukan pembelajaran pasti kita akan membuat suatu perencanaan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ada juga seperti pengelompokan siswa tadi ya, yang mana pengelompokan siswa tadi berguna untuk kita menentukan sebuah media, yaitu media pembelajaran yang akan kita buat, yang ternyata dalam pembelajaran saya menggunakan fokusnya pada media konten yang berupa gambar, video pembelajaran, terus bacaan seperti itu tadi, yang mana pengelompokan tadi tentunya kembali lagi pada kesiapan siswa dan dalam menghadapi pembelajaran itu siswa sudah betul-betul fokus, sudah betul-betul siap atau belum dalam menghadapi
pembelajaran yang mana juga tentunya juga ada pengelompokan berdasarkan bakat dan minat siswa terkait dari itu juga ada lembar kerja untuk siswa ini, baik yang berkelompok lembar kerjanya maupun secara individu. Begitu. Kemudian juga tentunya dari keseluruhan tadi sudah mendapatkan pertimbangan yang matang dan mendapatkan istilahnya saling sharing dengan teman sejawat sebelumnya, sehingga bisa dikemas dengan sebaik mungkin. Insya Allah bisa mendapatkan hasil maksimal seperti itu. Ya, Bu. Strategi yang dipersiapkan sudah komplit sekali ini, Wida. Ternyata sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media yang sesuai dengan karakteristik siswanya, sudah menyiapkan lembar kerjanya. Wah, komplit sekali ini, Wida. Jadi Wida, pada saat pembelajaran diferensiasinya di kelas nanti aktivitas pengembangannya itu tadi fokus pada pembelajaran diferensiasi yang kontennya. Ada kontennya. Jadi tujuan yang hendak dicapainya yaitu yang mana siswa dengan mengamati gambar maupun dengan mengamati pembelajaran tersebut, akhirnya siswa dapat mengenal sebuah sistem tata surya itu serta dapat menyebutkan nama-nama dari anggota tata surya tersebut. Ya, jadi tujuannya yaitu melalui video pembelajaran dan gambar siswa mampu mengenal dan menyebutkan sistem tata surya. Oke. Lalu ukuran keberhasilannya apa ini, Bu Ida? Indikatornya. Jadi dengan itu bisa melihat anak ini sudah berhasil dan anak ini masih belum berhasil. Itu dinilai dari apanya ini, Bu Ida? Itu dinilai dari ada 3 kriteria tentunya, yaitu ada penilaian sikapnya, pengetahuan serta keterampilannya. Yang mana dari penilaian sikap tersebut ada di istilahnya nanti melalui observasi yang saya lakukan itu melalui sikap kemandirian anak saat siswa tersebut dapat menyebutkan urutan tata surya dengan tepat. Kemudian ada juga bisa melakukan juga terhadap adanya atau kemunculan sikap gembiranya siswa atau senang hatinya siswa itu ketika belajar materi tersebut. Dan juga satu lagi tadi sikap, ada juga dari sikap kreatifnya siswa sendiri itu, yaitu percaya diri atau tidak terhadap ketika siswa mendemonstrasikan pengetahuannya tentang urutan tata surya. Kemudian yang pengetahuannya sendiri itu tadi juga siswa nanti akan dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan tentang urutan tata surya dengan tepat. Dan yang terakhir tentunya adalah keterampilan, yang mana lagi siswa itu dapat atau mampu menunjukkan urutan nama planet dalam tata surya tersebut dengan cara menempelkan gambar-gambar planet ke depan kelas, yaitu tepatnya di papan tulis kelas. Jadi indikator keberhasilan nanti saat pembelajaran yang bisa ya dengan menerapkan penilaian itu, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Saya rasa ini dengan sudah mempersiapkannya dengan matang ya bisa ya. Sangat tepat sekali, semuanya komplit pokoknya. Nah, untuk mensukseskan pembelajaran kali ini, pendukungnya apa ini bisa biar pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar? Tentunya kalau melihat dari RPP yang sudah kita bahas jelas tadi, ya jelas saja medianya, yaitu kontennya tadi, ada videonya yang interaktif tadi mengenai sistem tata surya, juga ada gambar-gambar tata surya, dan juga ada bacaan-bacaan mengenai tata surya. Ada satu lagi yaitu tentunya teman sharing saya, yaitu teman sejawat saya berarti. Pasti nggak bisa nih selain media jalan saya. Selain kita itu harus mempersiapkan medianya, termasuk juga perlu ya bisa ya untuk berbagi kita itu bagaimana kita harus melakukan pembelajaran yang baik serta didik agar mampu melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Kapan nih Wida mau melaksanakan kegiatan observasi kita nanti ini? Insya Allah besok tadi. Soalnya hari ini
nanti kayaknya kita padet. Padat. Iya, nanti kan saya harus diburu waktu ada KKG juga. Jadi kalau besok tadi. Besok ya, besok kita akan melakukan kegiatan praktek pembelajarannya Ya, tadi. Jadi sudah pada saat kita sesi kita observasi kali ini, pastikan nanti ada tindak lanjutnya di pasca observasi. Jadi nanti ketika kita pasca observasi, kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bunda. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Bunda ya sudah membantu sama-sama. saya untuk memenuhi tugas saya belajar melakukan kegiatan supervisi. Ya, sama-sama Jadi tadi. semoga hal ini bisa menambah pengetahuan terutama untuk istri saya dan untuk kita semuanya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sekali dan mohon maaf bila nanti mungkin ada kekurangan mungkin saling diingatkan saya dari tadi ya. Ya sama-sama Bunda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya perasaan senang nggak? Bangun tidur itu senang nggak? Kalau senang bisa melihat apa? Bangun tidur kan ya. Matahari. Matahari bisa lihat sekeliling kalian. Karena masuk salah satu kalian bersyukur dan sudah diberikan penguatan lagi pelan-pelan ya. Ambil nafas, buang pelan-pelan, relax. Boleh sambil memejamkan mata, boleh tidak memejamkan mata. Relax, tidak ada suara. Ya, tiga hitung ya. 1, 2, 3. Satu, tidak boleh ramai. Iya. 2, tidak boleh makan ketika di dalam kelas ketika pembelajaran ini. Apalagi? Pak, ini baca ya. Lagi kelompoknya. Gambarnya. Jangan ini ada sudah. Ini kita sudah mengajarkan sebutkan planet yang letaknya paling jauh dari bumi. Nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari. Merkurius. Yaitu planet Venus. Venus adalah planet yang sangat panas. Bahkan terpanas di tata surya. Kalian tahu kenapa Venus sangat panas? Ada yang tahu? Berikutnya kalian akan persiapkan dulu
pembelajaran di sistem ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang peserta manusia. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu bisa dipelajari lebih dalam lagi di rumah. Dan semoga itu hari ini juga menunjukkan buat saya pribadi atau kalian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berbicara melanjutkan dari hasil observasi ketika di kelas. Kita akan melakukan masalah observasi. Sebelumnya dalam video ini akan saya perkenalkan dulu. Sebagai pengajar praktik adalah Bapak Purnalimawan Widianto, dan sebagai yang saya supervisi adalah Ibu Nurwati dan Bu Salika. Dan saya sendiri sebagai coach di sini yaitu Tati Maimuna. Baiklah Bu Ida, bagaimana perasaannya setelah saya supervisi di kelas? ya, alhamdulillah luar biasa sudah mendapatkan istilahnya pencerahan. Sudah lega lah tadi. Setelah saya betul-betul dari dunia kelas. Ya, bagus. Sekarang mau ceritakan refleksi dari Ida sendiri setelah melakukan pembelajaran di kelas. Ya, kalau menurut saya sendiri ya kita saya kemarin itu sudah insya Allah sudah melaksanakan pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang saya buat ya. Dan jelas di situ pertama untuk pembagian pembukaannya ya, saya akan melakukan urutannya seperti dalam RPP ada doa, ada absen, dan juga di situ saya sebelum masuk pembelajaran ini anak-anak saya ajak untuk istilahnya merilekskan dirinya sendiri, yaitu dengan menggunakan teknik stop atau mindfulness tadi, yang mana selain di situ kan untuk tujuannya untuk membuat suasana di kelas menjadi terasa nyaman, anak-anak merasakan betul siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya perjelas, saya pembelajaran ke anak-anak supaya anak-anak ini mudah memahami saya ajarkan. Terus itu tadi selain itu juga sebelumnya anak-anak juga saya ajak untuk mengulas kembali apa tahu pembelajaran sebelumnya sebelum di materi yang akan saya bawakan kemarin. Ya, kemarin saat saya melakukan seperti itu, saya memang melihat panjenengan itu kan kita fokusnya di diferensiasi konten ya, dengan sudah menerapkan diferensiasi konten itu sudah dengan sangat baik, terutama dengan sudah menambahi pada pengembangan sosial emosional anak dengan mengajak berdoa, sudah melakukan teknik stop yang bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai lagi. Jadi antara standar proses yang kita miliki kemarin, bagian mana yang menurut kita perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Dan sebelum mengajak ke sana itu pasti terima kasih buat di sini. Istilahnya saya tadi fokusnya memang seperti yang sudah panjenengan sebutkan, saya fokuskan anak-anak untuk pembelajarannya di awal yaitu mengenai pembahasan fokusnya yaitu di kontennya, yang mana konten tadi saya menggunakan video dan video tersebut saya mengambil dari YouTube. Kemudian di situ anak-anak juga saya ajak untuk mempelajari gambar-gambar sesuai dengan istilahnya profil mereka masing-masing, dan juga selain itu ada siswa juga yang saya ajak untuk membaca bacaan supaya yang mana dalam pengelompokan tersebut siswa betul-betul bisa memahami pembelajaran yang saya bawakan itu bisa dimengerti sehingga mereka
istilahnya kedepannya jauh lebih baru lagi apa toh alurnya berikutnya yang akan saya lancarkan kepada mereka, yang akan saya jelaskan kepada mereka supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Yang mana akhirnya di pembelajaran berikutnya mungkin ya nanti saya akan istilahnya mengajak siswa saya tadi supaya kedepannya siswa saya dapat membuat model tata surya sekaligus menyebutkan ciri-ciri dari tata surya tersebut. Ya. Bagus sekali bicara di diferensiasi kontennya ya. Tentunya dalam dengan menerapkan diferensiasi konten tersebut tentunya masih ada indikator-indikator yang dirinya terapkan. Bisa diceritakan indikator-indikator yang untuk mengukur sehingga keberhasilan diferensiasi dari konten ini bisa sesuai dengan profil dan minat belajar siswa. Untuk indikator ini nanti berarti kalau dari pembelajaran yang sudah saya terapkan ke anak-anak mungkin indikator yang beberapa nanti kalau menurut saya pribadi saya itu belum bisa sesempurna mungkin berarti ya saya masih merasa diri saya itu masih berada di indikator angka 7 tadi, yang mana tentunya nanti masih perlu banyak pemberitaan dari mungkin dari hasil dari ini nanti saya bisa membuat indikator-indikator tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya pasti selain dengan adanya diferensiasi konten yang sudah saya buat nanti, pasti di situ saya akan mengembangkan lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bisa membuat siswa memahami betul pembelajaran yang saya buatkan. Tapi sehingga siswa tidak jenuh, tidak hanya sekedar mempelajari konten saja, tapi di situ juga ada pembelajaran yang bermakna mengenai istilahnya soal-soal berupa biasanya ada sejarah ganda, uraian atau tuntutan dan masanya jauh lebih menarik dan juga bisa jauh lebih dipahami oleh siswa. Jadi indikatornya itu dengan memfokuskan untuk pengembangan siswa melalui konten-konten yang sudah dirinya sajikan. Dan menurut Ida sendiri itu masih di tahap angka 7 ya. Ini mau ditingkatkan tidak Bu untuk tahap-tahap nilai dari pembimbingan tersebut? Maksudnya iya Bu tadi supaya jauh lebih mengena ke pembelajaran si anak sehingga tujuan itu bisa tercapai. Tapi inginnya kalau bisa ya berarti bisa mencapai di atas 9 luar biasa. Apa beda ya? Siapa tahu sudah bisa 10 ya. Bila juga bagus. 9 tentunya untuk kelebihannya dan tenaga murid yang beda ya. Untuk ke angka 9 ini beda. Perlu pengembangan apa nih untuk kontennya agar dengan bisa mencapai di angka 9 tersebut? Untuk konten tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa selain saya menampilkan video-video dari yang sudah saya unggah dari YouTube, anak-anak juga saya ajak untuk istilahnya membaca bacaan. Tadi sebutkan juga anak tersebut saya ajak untuk mengamati gambar. Tapi bisa juga di situ nanti saya mungkin akan mengajak siswa tersebut untuk langsung praktek keluar. Jadi bisa mengetahui perbedaan bagaimana kan situasi istilahnya di malam hari dan di siang hari. Jadi anak tahu secara langsung pembuktiannya. Kalau pagi atau siang yang terlihat apa dari tata surya yang ada di atas itu. Kalau malam bagaimana? Kalau malam mungkin kita tidak bisa memantau secara langsung, kita bisa menyuruh si anak tadi untuk praktek sendiri di masing-masing dengan pembuktian si siswa harus mengirimkan foto atau video singkat itu tadi supaya pembahasannya bisa jauh lebih mendalam. Jadi bisa ini nanti akan mengajak siswa untuk langsung praktek nyata ya biar anak-anak itu lebih memahami lagi tentang anggota sistem tata surya tadi. Sekarang rencana dengan untuk mengembangkan diri ini, aktivitas apa yang akan dengan lakukan selain dengan tadi awalnya fokus di diferensiasi konten, lalu pengembangan diri apa yang akan dengan melakukan selanjutnya? Mungkin untuk pembelajaran berikutnya gitu ya berarti ya. Mungkin selain tadi sudah saya sebutkan siswa nanti kelak
dia harus bisa membuat model tata surya itu sendiri ataupun berkelompok. Jadi itu secara sederhana saja dari bahan, tentunya bahan-bahannya juga dari bahan-bahan yang berada di sekitar kita, nggak perlu harus yang mahal, sehingga si siswa juga bisa mengirit biaya lah, tidak harus beli, tidak harus yang mahal. Bagus bukan berarti mahal, bagus tinggal kreativitas si siswa sendiri. Dan juga setelah membuat itu siswa kan tetap belajarnya bagaimana setelah membuat model, dia hafal betul urutan tata suryanya, kemudian dia pun juga bisa menyebutkan dengan jelas ciri-ciri dari sistem tata surya tersebut. Selain itu mungkin juga si siswa bisa juga untuk membuat poster dari untuk model-model tata surya depannya. Berarti ini mungkin dengan pengembangan berikutnya ini produknya mungkin ya beda ya. Berarti kalau diferensiasi produknya yang mau dikembangkan. Jadi setelah konten juga ada praktek langsung secara nyata, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian berikutnya ada pembuatan proyeknya, hasil terakhirnya. Hasil akhirnya anak membuat produk pada pembelajaran berikutnya. Bagus sekali. Dan itu tujuannya apa ini bisa yang mau dicapai? Siswa mampu untuk apa ini? Untuk yang pembelajaran berikutnya, yang jelas di sini dengan siswa mengamati video dan gambar, siswa dapat membuat model tata surya sekaligus menyebutkan ciri-ciri tata surya. Ini siswa mampu gitu ya, membuat tata surya dan menyebutkan. Patokan penilaiannya apa ini juga untuk keberhasilan dengan menilai siswa tersebut. Oh, ini berarti harus nilai sekian, ini harus nilai sekian. Kurangnya apa ini yang dipakai? Kalau saya nanti mungkin dengan adanya proyek itu sekaligus juga menjelaskan sebabnya dan patokan kurang saya adalah satu, istilahnya bukan terlihat bagusnya yang saya fokuskan, tapi terlihat urutannya tata surya tadi sudah betul atau belum. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau rapian oke lah, nanti bisa kita masukkan rajin atau tidak si siswa tadi, baik mandiri maupun kelompok. Yang ketiga mungkin saya juga bisa mengambil dari si siswa tadi, hafal betul nggak ciri-ciri dari tiap-tiap tata surya yang disebutkan. Dengan tadi menilai produknya itu berdasarkan urutan, rapian, serta nanti pada saat presentasi ini juga ya, yaitu hafal atau tidak urutan dari tata surya tersebut. Itu yang mau betul dalam apa ini beda untuk penilaiannya nanti, apakah mau dibuat dari penilaiannya membuat skor atau bagaimana? Kalau yang lebih mudah sih mungkin ya membuat skor itu tadi, biar selain lebih mudah juga lebih cepat untuk proses penilaiannya, karena kan kebetulan muridnya juga punya yang kelas 6 ini tadi. Dalam melaksanakan rencana jenengan ke depan untuk program membuat urutan tata surya tadi, sebelumnya yang sudah dengan siapkan ini apa yang kira-kira sudah dengan rencanakan? Untuk pendukungnya yang sudah saya rencanakan apa ya berarti ya kira-kira? Kalau nggak salah ya dari bahan-bahannya itu yang jelas ya sarplasnya, yaitu jelas tetap kita mengulas kembali kebutuhan media. Medianya apa? Tetap kita mengulas kembali sebelum masuk ke anak membuat itu, membuat model tata surya, kita ulas kembali dengan menampilkan video. CD proyektor pasti. Kemudian si anak membutuhkan sarananya si anak tadi, yaitu bisa dari bahan kardus bekas, kardus alu, kemudian bisa juga ditambahkan kertas lipatnya, otomatis di situ juga ada gunting, ada lem, atau juga bisa si anak membuat tata surya bisa nanti ditambahkan untuk pewarnaan selain kertas lipat juga ada pakai cat air. Nah, jadi tidak hanya menggunakan kertas lipat, bisa bervariasi pakai cat air. Itu kira-kira sarplasnya yang kita sudah Selain sarplas nih beda, adakah yang hukum lainnya dari lingkungan sekitar dengan mengajar supaya jangan
selesai dari kecil. Tentunya ada ya dari pihak sekolah sendiri ya tentang penyediaan kelasnya, tapi kan tetap membutuhkan ruang belajar itu sendiri tadi. Awalnya yang paling utama adalah ruang kelas untuk pembelajaran tersebut. Jadi kalau dari tersebut mungkin yang pertama kita bisa muridnya ide ya. Kalau muridnya kan kalau mereka semangat untuk pembelajaran, bukan pembelajaran kita akan lebih efektif dan juga bikin sampah dan tidak menyaksikan lagi. Ini bisa kapan mau dilaksanakan pengembangan dirinya itu? Tadi ya. Insya Allah Bu, minggu depan berarti minggu depan hari Rabu mungkin ya berarti ya, karena kan kebetulan hari Selasa itu kita kan ada jadwal untuk rapat, jadi insya Allah hari Rabu nanti baru dilaksanakan untuk kegiatan tersebut. Depan dari ide. Ya. Nanti kalau sudah melaksanakan, tolong saya diberitahu produknya yang bidang ya, karena saya juga penasaran seperti apa produk urutan dari mata kuliah tersebut. Semoga dengan kegiatan seperti kali ini dapat mengembangkan saya sendiri sebagai supervisor dan bimbingan untuk sebaik lagi dalam memberikan pembelajaran yang ketika kita tadi. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama nanti. Terima kasih atas supervisi panjenengan. Semoga dari hasil supervisi hari ini kita, istilahnya saya sendiri maupun panjenengan, bisa kedepannya itu menjadi istilahnya guru yang sama-sama bisa membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak supaya dalam pembelajaran tersebut mereka dapat memahami dengan baik dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan bersama bisa tercapai. Baik pula dengan hasil yang maksimal nanti. Ya sudah sama-sama, saya kali ini bidang ya seperti ini saya juga mendapatkan ilmu baru dari panjenengan juga. Saya jadi tahu diferensiasi konten yang sesuai dengan profil dan siapa dan minat belajar yang sudah jenengan lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas itu sangat menarik sekali. Lalu sebelum itu jenengan juga sudah melakukan pengembangan sosial emosional pada anak untuk memfokuskan anak sebelum belajar dimulai, jadi mereka sudah sangat fokus di kelasnya untuk mengikuti pembelajaran. Dan saya juga tahu jenengan itu sudah menyiapkan rencana ke depan, yaitu tentang produk yang akan jenengan buat itu untuk anak-anak, dan anak-anak itu lebih mengerti lagi dan lebih memahami tentang materi tersebut. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak pokoknya tadi. Sampai tadi saya agak ribet tadi. Mohon maaf ibu tadi. Sama-sama Bija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.